Ageng Penjawi merupakan tokoh besar di Kabupaten Pati yang telah menjadi panutan bagi kita semua. Tokoh keturunan Sunan Ngerang III ini merupakan sosok yang sangat dihormati di Kabupaten Pati. Kiprahnya dalam membangun dan menata peradaban di Kabupaten Pati membuat Kabupaten Pati menjadi gemah ripah Loh Jinawi. Dalam rangka mengenalkan sosok besar Ki Ageng Penjawi kepada masyarakat Kabupaten Pati, Yayasan Makam Ki Ageng Penjawi menggelar kirap napaktilas Ki Ageng Penjawi yang kini digelar kali kedua di Kabupaten Pati. Menyambut kirap napaktilas Ki Ageng Penjawi, warga Kaburangan Lor dengan sangat antusias berkumpul di depan makam Ki Ageng Penjawi untuk bergotong royong mempersiapkan pernak-pernik kirap seperti menghias lokasi di sekitaran makam, membuat gapura, hingga merangkai 5 gunungan yang terdiri dari polo pendem, sayur mayur, buah-buahan, jajanan pasar, serta gunungan campuran. Inilah kirap napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2. Halo pemirsa catatan Sang Jurnalis dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya Galuh Septianti, senang bisa bersamai Anda pemirsa catatan Sang Jurnalis dalam episode kali ini spesial kirap napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua, yang mana kita mengenal bersama bahwa sosok Ki Ageng Penjawi ini kiprahnya sangat penting dalam berdirinya Kabupaten Pati ini. Dan seperti apa keseruan dan meriahnya kirap napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua, simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Gang 5 Penjawi disulap dengan meriah. Terlihat ornamen bendera dan baliho kirap berkibar di sepanjang gang dan rute yang dilalui kirap nantinya. Para petugas gabungan pun mengencangkan ikat pinggang mereka, menyusun rencana dan strategi pengamanan yang akan dilakukan untuk memastikan gelaran kirap napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 ini berjalan dengan kondusif. Nah, pemirsa catatan Sang Jurnalis sudah bersama saya, Kak Urbinob Satlantas Polresta Pati, Ibda Muslimin. Pak Muslimin, ini terkait pengamanan acara kirap pada hari ini, seperti apa Pak mekanismenya? Ya, jadi yang jelas kami sudah mempersiapkan personel sebanyak 121 personel. Ini yang dari Polri, jadi gabungan dari berbagai macam fungsi. Ada fungsi lantas, fungsi samapta, dari Polsek, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dibantu teman-teman dari Dinas Perhubungan, kemudian dari TNI, ya, sehingga dalam rangka pengamanan ini memang kami bersinergi untuk sama-sama melaksanakan pengamanan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Titik-titik mana saja yang nanti diamankan ini Pak? Ya, jadi kami ada beberapa macam titik. Titik yang pertama berada di sekitar lokasi, di Gang 5 Kaburangan ini. Kemudian ada di Ring 2. Ring 2 itu di beberapa penggal jalan yang menjadi lintasan rute kirap. Kemudian ada di Ring 3. Ring 3 ini yang bertugas mengalihkan arus lalu lintas dari ring luar. Jadi beberapa ruas jalan yang akan dilintasi oleh peserta kirap ini nanti akan kami alihkan untuk sementara waktu. Jadi tidak secara terus-menerus, hanya beberapa waktu saja saat rombongan kirap melintas, begitu. Untuk pengalihan jalan nanti seperti apa Pak? Ya, kalau dari arah utara nantinya kami alihkan mulai dari perempatan RSU Suwondo, kemudian di pertigaan Godi,
Kemudian nanti dari arah selatan juga akan kami alihkan dari perempatan Rogowongso, dari timur dari perempatan Jago dan pertigaan SMP Nasional. Kemudian dari arah barat nanti akan kami tutup di pertigaan Toko Terang. Jadi beberapa akses yang menuju ke lintasan akan kami alihkan. Kali ini untuk mengantisipasi hal-hal darurat nantinya jika sepanjang kirap ini seperti apa dari Satlantas sendiri? Iya. Jadi kami yang berada di ring luar ini kan mereka sudah siap ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa mengambil diskresi. Jadi bisa merekayasa lalu lintas. Kemudian yang ada di sekitar lintasan ini juga mereka sudah mempersiapkan jalur evakuasi ketika terjadi sesuatu, mereka siap untuk membuka penonton atau massa. Ya. Kalau untuk jumlah personilnya dari Satlantas sendiri, dari Polres Pati dan gabungan ini berapa nih, Pak? Kalau dari Polres Pati ada 121, kemudian dari Disub ada 15, kemudian dari TNI mungkin ada sekitar 10 ya. Oke. Ya. Kalau untuk imbauan dan harapannya nanti agar tercipta kondusivitas dalam kirap ini seperti apa? Ya. Himbauan kami tentunya yang pertama penonton ya, masyarakat yang mungkin nanti antusiasnya cukup tinggi, silakan bisa menyaksikan kirap ini tetapi dengan tertib. Jadi jangan terlalu ke tengah sehingga menutupi lintasan kirap. Kalau mereka terlalu ke tengah kemudian lintasan kirap tertutup menjadi tidak tertib, akhirnya kirap ini tidak bisa melintas dengan lancar dan itu nanti yang akan semrawut. Makanya kami berharap kepada semua masyarakat yang memang mau melihat, mau nonton, silakan berlaku tertib. Ya. Baik, terima kasih Pak Ibda Muslimi sudah bersama tim Lingkar TV. Semoga nanti sukses acaranya ya Pak, ya aman. Oke, ya Pak ya. Amin. Selamat kembali bertugas. Ya, terima kasih. Itu tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan Ibda Muslimi selaku Korbin Ops Satlantas Polresta Pati untuk Anda. Dan pemirsa, catatan saat jurnalis, di samping kiri saya ini merupakan potret gunungan yang nantinya akan dikirap dalam kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini, di mana pada kirap kali ini mengusung 5 gunungan yang memiliki arti atau filosofi, yaitu rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Dan dari 5 gunungan ini macam-macam pemirsa, ada yang dari Polo Pendem, kemudian sayur mayur, buah-buahan, dan juga ada dari jajanan ringan dan juga campuran. Nah, ini juga mengandung filosofi dan makna yang juga beragam. Kalau di samping kiri saya ini adalah gunungan yang terdiri dari gunungan buah-buahan. Ada nanas, kemudian pepaya, ada jambu, semangka, pisang, dan yang lainnya, komplit sekali. Yang nantinya gunungan ini akan dikirapkan dari Gang Penjawi ini, akan dikirapkan ke Dr. Susanto, kemudian menuju ke Pendopo, dan akan kembali ke Jalan Penjawi untuk nantinya didoakan dan diperebutkan oleh warga. Dan konon katanya, apabila warga setempat ini mendapatkan gunungan yang sudah dikirap dan sudah didoakan ini, akan mendapatkan keberkahan tersendiri. Dan seperti apa nantinya kemeriahan dari kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Wahono, salah satu warga Kapurongan yang turut berpartisipasi dalam mensukseskan gelaran kirap ini, menyebut dirinya sangat senang memiliki peran yang dapat membantu terselenggaranya acara dengan lancar, yaitu dengan menjadikan pendopo yang ada di rumahnya menjadi titik transit awal bagi para tamu. Dan pemirsa, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Pak Wahono ya Pak ya. Ini selaku pemilik rumah sekaligus warga Penjawi ya Pak ya, di sekitar makam Penjawi ini. Pak, ini melihat adanya acara kirap dan juga haul Penjawi ini seperti apa ini Pak selaku warga sekitar? Warga sini kelihatannya antusias Pak, dan banyak mendukung. Saya sendiri kan kelihatannya kalau warga sini kurang ini ya, ada fasilitas yang mumpuni lah. Saya juga bisa bantu apa-apa yang bisa saya bantu ya monggo. Jadi tambah semangat untuk kedepannya. Tambahnya ibaratnya tahun depan tambah ramai lagi nantinya. Saya akan dikasih tahu sebelumnya, ini 2 hari ada. Oke, tapi tetap ini ya Pak ya, tetap maksimal ya Pak. Iya maksimal. Ya, aku sampai kurang panitia kasih tahu, Mas ini kepanitiaannya kurang apa, nanti tak bantu lah.
akomodasi apa yang tak bantu gitu aja. Gitu. Ininya. Oke. Kalau Pak Wahono sendiri melihat adanya sosok Ki Ageng Penjawi yang saat ini digadang-gadang atau diperkenalkan di Kabupaten Pati ini seperti apa ini, Pak? Katanya tambah senang sih Mak untuk warga sini loh ya. Jadi bisa diunggulkan lah. Ya, saya tinggal dorong dari belakang aja untuk warga ini. Support ya? Ya, support aja sih intinya. Saya sendiri juga dari Jakarta pulang. Ya untuk ini aja. Saya bukan warga. Ini kosong rumah ini Pak. Oh gitu. Ada penjaganya aja yang ngurusin. Dikabari 2 hari, ya oke lah saya pulang lah. Ya, biar bantu warga-warga sini. Jadi senang. Luar biasa, berarti jauh-jauh dari Jakarta ya. ke sini buat meramaikan ini ya. Aja. Oke. Nanti ikut kirap juga? Ikut Mbak. Oke, mantap. Saya sendiri juga bawa fotografer sendiri untuk bantu warga sini gitu loh. Itu bertambah semangat warga. Tambah semangat juga tambah meriah gitu ya Pak ya. Kayak harapannya nantinya setelah adanya kirap ini seperti apa Pak Wahono sendiri? Kirap ini biar tambah ramai juga untuk kedepannya, warga sini juga seneng, warga Pati juga, apalagi warga Pati ya biar terkenal loh Mbak, untuk warga Penjawinya itu. Biar mengenal sosok Ki Ageng Penjawi juga gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wahono, selamat nanti, selamat melanjutkan aktivitasnya, persiapan untuk kirap ya Pak ya. Siap, Pak. Oke, mantap, semangat selalu Pak. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Wahono, ini selaku pemilik rumah yang saat ini dijadikan lokasi transit dari acara kirap Napatilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua, dan kami masih akan menelusuri persiapan dari kirap ini dan saksikan selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis. Kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 ini turut dihadiri oleh beberapa pejabat di Kabupaten Pati, seperti PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati, Tulus Budiharjo, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinpora Pati Muhammad Roni, Wakapolresta Pati AKBP Dandi Aryo Yustiawan, serta Kasdin 0718 Pati Mayor CPL Aru Eko Prasetyo. Sebagai perwakilan dari Pemkab Pati, Tulus Budiharjo mengaku sangat mengapresiasi dengan adanya kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Jilid 2 ini. Menurutnya kirap Penjawi ini merupakan salah satu aset yang harus dioptimalkan dan dilestarikan ke depannya untuk menumbuhkan semangat budaya dan tradisi di Kabupaten Pati. Pemirsa catatan Sang Jurnalis, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Pak Tulus Budiharjo selaku PLT dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sekaligus perwakilan dari Pemkab Pati ya Pak ya, dalam acara ini ya Pak ya. Pak Tulus ini melihat adanya acara kirap Napatilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih sebelumnya dari Lingkar TV ya. Saya melihat dari yang di Kabupaten Pati terkait dengan budaya, terkait dengan pelestarian kultural yang ada di Pati ini sangat apresiasi lah, sangat kita pandang sebagai suatu kekayaan yang harus kita berikan support. Nah itulah mungkin berawal dari itu kita memandang bahwa kirap budaya yang diadakan untuk memperingati Haul Ki Ageng Penjawi ini salah satu aset yang harus kita optimalkan, bisa menumbuhkan semangat, kemudian kecintaan terhadap budaya yang ada di Kabupaten Pati. Itu mungkin. Oke, kalau tadi Pak Tulus menyebutnya bahwa kirap ini merupakan salah satu aset ya Pak ya, yang harus dilestarikan, yang harus dijaga. Nah ini di sini peran Pemkab Pati sendiri ini seperti apa Pak untuk membuat kirap ini menjadi aset dari Pati sendiri? Ya, saya terima kasih. Ini kan juga berkat partisipasi masyarakat juga sih ya. Kita sih sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini kan ya mendorong untuk bisa masyarakat ini kemudian mempunyai peran serta juga. Dan ini salah satu peran serta juga yang ditunjukkan oleh masyarakat juga. Ya kita terima kasih saja ya. Dan kebetulan di Pemkab Pati itu kan ya ada kegiatan-kegiatan yang rutinitas juga ada terkait dengan mendorong budaya itu bisa ditampilkan. Oke, dan banyak kirap yang ada di Kabupaten Pati, salah satunya juga
Ki Ageng Penjawi Ya. ini ya Pak ya. Nah ini Ya. Pak, Bapak kan di Dinas Pendidikan juga. Ya. Nah upayanya sendiri untuk mengenalkan nih sosok Ki Ageng Penjawi kepada mungkin siswa-siswi atau masyarakat luas seperti apa Pak? Ya, kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini juga ada yang namanya apa ya, muatan lokal juga ya. Muatan lokal, kemudian kita juga bisa mengkolaborasikan antara kebudayaan dan pendidikan di situ. Kalau kita melihat dari sejarah dari Ki Ageng Penjawi ini kan salah satu apa ya, penyebar agama Islam juga di Jawa Tengah, yang pasti mempunyai nilai-nilai luhur tentang kebaikan, ajaran tentang kebersamaan, kemudian keadilan yang saya baca tentang sejarah Ki Ageng Penjawi ini kan hampir sinergi dengan dunia pendidikan yang kita emban sekarang di UPD kami itu. Dan ini kita memunculkan muatan-muatan lokal juga yang ada di dinas kami, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berarti ada rencana mau dimasukin ke ini Pak, mata pelajaran? Iya, apa malah bagus kan? Bagus ya. Muatan lokal kan juga kan harus istilahnya anak didik kita tuh harus tahu bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Pati, budaya-budaya yang ada di Pati, ajaran-ajaran para pendahulu kita dulu seperti apa tentang kondisi masyarakat yang di Kabupaten Pati, tentang nilai-nilai kebaikan yang mereka ajarkan. Oke. Selain mempelajari sejarah juga ini ya Pak ya, mengadopsi semangat dari Ki Ageng Penjawi juga ya Pak ya. Betul. Oke, ini kan kali pertama atau kali kedua nih Pak Tulus ikut kirap ya Pak? Kebetulan baru kali pertama ya. Kali pertama ya. Soalnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya di tahun inilah kita. Saya udah 10 bulan ini. Jadi baru kali ini ikut. Senang sekali lah, bagus nih. Kompak kelihatannya, masyarakat juga mensupport kegiatan ini. Oke. Harapannya ini Pak setelah adanya kirap ini, harapannya seperti apa nih? Harapannya ini kan ya tadi yang saya bilang, ini kan jangan dipandang ini sebagai suatu euforia apa-apa ya, tapi ini kan sebagai suatu aset yang harus menjadi modal kita untuk menjadi modal untuk menumbuhkan semangat nilai-nilai yang dulu diajarkan oleh para pendahulu kita, termasuk ini salah satunya Ki Ageng Penjawi. Semua orang tahu kalau kita baca sejarah bagaimana perjuangan beliau pada zaman dulu untuk bisa mensiarkan agama Islam di Jawa Tengah, di Pati pada sejarah. Ya, terima kasih. Ajakan dong Pak kepada masyarakat Kabupaten Pati ini khususnya agar lebih mengenal Penjawi dan juga meramaikan adanya kirap Ki Ageng Penjawi ini Pak, monggo. Iya, terima kasih buat masyarakat Kabupaten Pati untuk kirap yang memperingati haul Ki Ageng Penjawi yang sekarang diadakan ini sudah merupakan kirap yang kedua, dan masyarakat Kabupaten Pati silahkan berbondong-bondong untuk meramaikan kirap budaya ini yang mestinya rencananya nanti tetap tiap tahun akan diadakan. Saya pikir itulah ini aset tentang budaya yang ada di Kabupaten Pati. Monggo kita dorong, kita meriahkan bersama-sama. Terima kasih. Oke. Selain ikut kirapnya juga kenal sama Ki Ageng juga ya Pak ya, sama sosok Ki Ageng Penjawi ini yang merupakan salah satu pendiri Kabupaten Pati juga. Betul, gitu ya, jangan Pak, hanya ya. melihat dengar namanya saja, tapi kan harus melihat bagaimana kiprahnya, kiprahnya untuk Pati. Betul, gitu. Baik, terima kasih Pak Tulus sudah berdialog dengan Lingkar TV. Itu tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan Pak Tulus Budiarto selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati dan perwakilan dari Pemkab Kabupaten Pati untuk Anda. Waktu menunjukkan lewat pukul 1 siang. Di lokasi makam Ki Ageng Penjawi nampak semakin ramai menyambut prosesi penyerahan pusaka berupa tombak milik Ki Ageng Penjawi beserta luhur dari juru kunci makam kepada Ketua Penasihat Yayasan Makam Penjawi, Agus Sunarko, beserta istri Irma Indrasari untuk kemudian diestafetkan kepada kedua petugas pembawa pusaka. Pusaka tombak serta luhur yang telah diserahkan dibawa keluar dari area makam Penjawi menuju kereta kencana untuk kemudian dikirap bersama rombongan yang lain.
Dan pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi pusaka dan juga luwur diserahkan dari penasehat Yayasan Ki Ageng Penjawi oleh Pak Agus Sunarko dan langsung diserahkan untuk nantinya dikirap dan dibawa ke pendopo. Dan ini pusaka beserta luwurnya ini sudah dibawa menaiki kereta yang ada di belakang saya, kereta pusaka yang nantinya akan dikirap berserta dengan rombongan kirap yang lainnya akan menuju ke pendopo dan kemudian akan dibawa lagi untuk ke sini seperti itu. Dan kami masih akan melihat bagaimana persiapan dari keberangkatan kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Usai pusaka berada di kereta kencana dan seluruh petugas kirap menyesuaikan diri mereka masing-masing, menandakan kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini segera dimulai. Adapun barisan dalam kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 ini terdiri dari Patwal Polantas, 6 pasukan berkuda dari Laskar Penjawi, 10 orang pasukan pramuka dan bendera dari Stipati, 50 orang abdi dalam Keraton Surakarta, 6 kereta kencana, 5 kendaraan jeep, 5 pick-up gunungan kirap, drum band reok 10 dokar, serta barisan banser. Nah pemirsa catatan sang jurnalis, kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi yang kedua ini sudah dimulai. Dan ini tadi nampak dari rombongan sudah memulai kirap ini. Tadi diawali oleh mobil dari Polantas, kemudian diikuti oleh pasukan berkuda dari Laskar Penjawi, kemudian juga ada dari abdi dalam Keraton Surakarta, dan juga di belakangnya masih diikuti oleh pasukan dari Laskar Penjawi ini pemirsa. Dan ini nampak pasukan dari Laskar Penjawi ini mengenakan pakaian serba hitam dan juga membawa spanduk atau identitas Laskar Penjawi seperti itu. Bisa kita lihat di samping ini. Nah, ini para pasukan dari Laskar Penjawi ini juga turut meramaikan dalam kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini. Kemudian di belakangnya juga disusul oleh barisan dari Reok Ponorogo, yang barisan dari Reok sendiri di belakang sana. Bisa kita lihat bersama ya pemirsa ya, bagaimana kemeriahan dari Napak Tilas, kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini yang diselenggarakan di hari Minggu ini 14 Juli 2024. Nah, ini juga ada reok juga yang ikut meramaikan dalam kirap kali ini. Ini juga ada dari pasukan Stipati juga yang mengenakan pakaian pramuka ya, bersama membawa bendera merah putih. Nah, diikuti pasukan atau diikuti dari rombongan jeep. Ada satu jeep dalam kirap ini, kemudian disusul dengan kereta kencana. Ada kereta kencana dan di belakangnya juga ada beberapa tamu undangan yang mengikuti kirap pada kesempatan kali ini. Nah, ini juga ada rombongan dari Pemkab Pati, dari Dinporapa dan juga Disdikbud Kabupaten Pati. Kemudian juga disusul dengan pusaka yang dibawa untuk mengikuti kirap kali ini. Dan kemudian juga ada dari rombongan Kapolresta dan juga Dandim. Dan juga masih ada rombongan yang di belakangnya, ada juga gunungan, 5 gunungan yang mengikuti kirap kali ini dan nantinya akan dibawa ke pendopo Kabupaten Pati. Dan rencananya dari rombongan kirap ini nantinya akan melewati Jalan Dr. Susanto, kemudian juga akan melewati Jalan Dr. Wahidin, dan dilanjutkan akan singgah sebentar di pendopo Kabupaten Pati. Dan setelah acara di sana, para rombongan ini akan melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Jalan Panglima Sudirman, kemudian belok kanan menuju ke Jalan
Kiai Saleh dan langsung lanjut menuju ke Jalan Penjawi. Dan seperti apa kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini, simak selengkapnya hanya di catatan Sajurnalis. Para rombongan kirap pun mulai memasuki Jalan Dr. Susanto, disambut dengan ratusan warga yang turut menyaksikan kemeriahan kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 ini. Masyarakat pun memadati rute kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi ini, menunjukkan antusiasme mereka terhadap sosok Ki Ageng Penjawi. Nah pemirsa, catatan Sajurnalis, nah ini nampak dari rombongan kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi yang kedua ini sudah memasuki Jalan Dr. Wahidin, dan di samping saya ini rombongan dari gunungan, 5 gunungan yang dibawa dalam kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini, dan nantinya akan diarak menuju ke pendopo. Dan ini nampak masyarakat di sekitar juga turut memadati Jalan Dr. Susanto ini untuk melihat, ikut bersama meramaikan dari kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi yang kedua. Nah, ini juga ada masyarakat yang turut mengabadikan momen ini menggunakan ponsel mereka. Dan banyak sekali yang mengikuti acara ini, dari mulai anak-anak, kemudian dari remaja, ibu-ibu, dewasa, bahkan lansia juga turut berbondong-bondong untuk memadati jalan, sekitar jalan rute kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini. Dan kami masih akan mengikuti bersama bagaimana keseruan dari kirap ini. Simak selengkapnya hanya di catatan Sajurnalis. Tak hanya warga masyarakat Pati saja yang menyaksikan kirap ini, melainkan dari berbagai daerah hingga luar kabupaten pun hadir menyaksikan kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 ini. Seperti Indra, Eka, dan Hanif, warga asli Jepara ini mengaku senang dapat menyaksikan dan merasakan animo kirap Ki Ageng Penjawi yang menurut mereka sangat luar biasa ramai. Ya, kebetulan ada acara ini dan kita emang pengen melihatnya, keramaiannya gimana. Melihat adanya kirap ini gimana nih tadi kirapnya? Kayaknya seru, bagus. Bagus ya. Ini memang keluarga memang. Iya, satu keluarga, 2 keluarga malahan. Lagi lihat apa aja ini? Ada kuda yang sangat tinggi, terus sama kirap-kirapnya, sama pegunungannya tadi yang kayak kayak tradisi pegunungan tradisi Pati ya. Terus ya meriah ini, ada drum bandnya dan meriah sekali. Seperti apa Pak? Bagus. Meriah. Ke depan harapannya? Ya, kedepannya lebih maju, lebih modern lagi. Misal ada tradisionalnya ya dipakai juga. Selama kirap berlangsung, suasana menjadi sangat meriah dengan penampilan drum band Ababil yang berhasil memukau warga yang memadati rute kirap. Selain alunan musik drum band yang dinamis, penampilan koreografi yang menarik dan energik pun membuat warga masyarakat yang melihat tak henti-hentinya mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka. Salah satu warga yang turut mengabadikan momen tersebut adalah Murwati, warga Pati yang mengaku sangat menunggu adanya kirap Penjawi yang kedua ini setelah tahun sebelumnya sempat menyaksikan kirap yang sama. Nah pemirsa, sudah bersama saya salah satu warga sekitar yang menyaksikan kirap ini, Ibu Murwati ya Bu? Ya, Murwati Bawono Mbak. Oke Bu Murwati, tadi kesini emang tujuannya nonton ini memang ya Bu ya? Saya kemarin tuh malah sampai jam 3 Mbak baru jalan yang tahun kemarin. Kalau ini pas waktu. Ya. Oh, berarti emang sengaja terus ya Bu ya, nggak pernah absen ya? Ya. Oh, kalau Ibu sendiri melihat kirap ini seperti apa? Malah semakin maju daripada tahun kemarin, makin berkembang. Makin ini ya Bu ya, rame ya? Makin rame, pengikutnya juga banyak, makin banyak. Kalau Ibu sendiri yang paling ditunggu ini apa Bu? Ya kalau paling ditunggu ya yang tadi bapak-bapak itu loh, pemerintahan tuh loh Mbak. Oh, ya. Yang paling murah saya ada.
lebih dari ini. Oke, tapi ini sudah oke ya Bu ya. Oke. Sudah berkembang gitu. Oke, luar biasa. Bu, selamat menyaksikan lagi ya Bu ya. Masih panjang sekali ini barisannya. Nah, itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah satu warga dari asli Patilor sendiri ya Bu. Patilor. Ibu Purwati yang memang setiap tahunnya ini selalu menyaksikan kirap ini ya Bu ya. Oke, dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke depan sana dan kita akan menuju ke pendopo pemirsa. Jadi saksikan selengkapnya hanya di catatan Sajunali. Semakin ramai ketika rombongan kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jili 2 ini mulai memasuki Jalan Dr. Wahidin atau tepatnya berada di timur pendopo Kabupaten Pati. Pasukan berkuda dari Laskar Penjawi nampak mendahului. Dengan gagah para pasukan ini mengerahkan kuda mereka berjalan di antara kerumunan warga yang memadati sekitaran Jalan Dr. Wahidin ini. Setibanya pusaka dan luwur peserta rombongan kirap Penjawi
Di pendopo Kabupaten Pati, para peserta langsung berbaris menyesuaikan diri, bersiap mengikuti prosesi selanjutnya. Dan pemirsa catatan jurnalis, saat ini para rombongan kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua telah tiba di pendopo Kabupaten Pati dan saat ini tengah mempersiapkan barisan mereka dari para rombongan ini dan nantinya akan mengikuti serangkaian prosesi di pendopo Kabupaten Pati ini sebelum nantinya akan kembali melakukan kirap lagi setelah dari pendopo ini untuk kembali ke makam Ki Ageng Penjawi pemirsa. Dan kalau bisa saya gambarkan, ini nampak para peserta kirap, rombongan kirap ini tengah berbaris berurutan. Ini juga di sebelah kanan saya ada dari abdi dalam, kemudian juga di sebelah kiri saya ada dari teman-teman pramuka, kemudian ada dari Laskar Penjawi juga. Terus ada yang rombongan lainnya, ada dari Laskar Penjawi dan juga seterusnya. Dan di belakang sana juga terlihat tamu undangan yang sudah berdatangan dan sudah menempati posisinya masing-masing. Dan di sana saya melihat juga ada penasihat dari Penjawi, dari Yayasan Penjawi, ada Pak Agus Sunarko atau Pak Aksun bersama istri yang sudah menempati posisinya. Dan simak selengkapnya pemirsa hanya di catatan jurnalis. Bertindak selaku pemimpin prosesi di pendopo Kabupaten Pati, Sidik Subroto nampak berdiri memegang pusaka tombak milik Ki Ageng Penjawi dan dengan khidmat melangsungkan prosesi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tulus Budiharjo membacakan sambutan dari PJ Bupati Pati Hinggar Budi Anggoro di hadapan peserta kirap dan tamu undangan yang hadir. Teguh Jumadianto selaku Ketua Panitia pun turut membacakan prasasti Ki Ageng Penjawi dan menyerahkannya kepada PLT Kepala Disdikbud Pati Tulus Budiharjo. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya menyambut baik kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi hari ini sebagai wujud nyata kebersamaan kita dalam melestarikan kebudayaan yang telah menjadi bagian dari kekayaan kultural Kabupaten Pati. Karena seperti kita ketahui, Ki Ageng Penjawi adalah tokoh yang dihormati karena kontribusinya dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Tengah, serta kebijaksanaan dan keadilan yang dimiliki dalam memimpin masyarakat. Beliau melakukan dakwah dan pengajaran agama Islam secara intensif di tengah masyarakat Jawa pada masa itu. Pendekatannya yang lembut dan berwawasan luas telah berhasil menarik banyak orang untuk memeluk agama Islam. Karena itulah saya berharap kirap napak tilas ini bukan sekedar seremonial semata, namun sebuah perwujudan nyata dari kepedulian kita terhadap nilai kebudayaan daerah. Melalui kegiatan ini kita tidak hanya mengenang masa jaya Ki Ageng Penjawi, tapi juga mengajak generasi muda untuk lebih menghargai serta meneladani nilai-nilai spiritual dan keluhuran akhlak yang ditinggalkan oleh Ki Ageng Penjawi. Marilah kita bersama-sama menghidupkan semangat gotong royong dan rasa kebersamaan yang kuat untuk membangun Pati yang semakin maju serta bermartabat. Karena tentunya dinamika tantangan yang kita hadapi ke depan akan berjalan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Kirap napak tilas ini hendaknya menjadi momentum untuk kita semua melakukan refleksi diri, menggali kembali nilai-nilai luhur, serta meneguhkan komitmen kita bersama dalam membangun masyarakat yang lebih unggul dan beradab. Terakhir,
Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang senantiasa mendukung setiap upaya pelestarian budaya di Kabupaten Pati selama ini. Semoga acara kirap napak tilas Ki Ageng Benjawi Pati ini memberikan inspirasi semangat baru bagi kita semua untuk bersatu padu, bahu-membahu membangun Kabupaten Pati yang lebih sejahtera, unggul dan berkemajuan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Pati Enggar Budi Anggoro ditandatangani. Terima kasih. Prosesi selanjutnya adalah penyerahan ke 5 gunungan. Salah satunya gunungan milik Ketua Penasihat Yayasan Makom Ki Ageng Benjawi, Agus Sunarko. Agus Sunarko berharap dengan adanya kirap ini dapat mengenalkan Ki Ageng Benjawi, sosok penting bagi peradaban Pati kepada masyarakat Pati dan sekitarnya. Nah, pemirsa catatan saat jurnalis, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Pak Agus Sunarko, ini selaku Ketua Penasihat Yayasan Makom Ki Ageng Benjawi ya Pak Agus ya, berserta istri Ibu Irma Indrasari. Dan kali ini saya akan bertanya nih mengenai persiapan dan juga jalannya kirap tahun ini ya Pak ya. Ini kali kedua ya Pak ya? Ya. Oke, Pak, mengenai kirap tahun ini ada yang beda nggak Pak dari tahun yang kemarin? Ya, ada beberapa perbedaan. Beda yang utama itu adalah di kirap yang kedua ini saya tidak ikut di kirap. Oh iya. Meskipun saya selaku Ketua Penasihat Yayasan Ki Ageng Benjawi, Yayasan Makom Ki Ageng Benjawi termasuk inisiator kirap napak tilas Ki Ageng Benjawi Kebangkitan Pati. Tapi untuk yang kedua ini di tahun 2024 saya tidak ikut di kirap. Itu yang perbedaannya pertama. Yang kedua, perbedaan yang kedua ya alhamdulillah pada 2024 ini banyak instansi yang ikut menjadi peserta kirap. Ini menunjukkan kalau yang sudah kita awali itu ternyata diterima di instansi pemerintahan. Yaitu alhamdulillah. Oke, sebenarnya tujuan dari kirap ini sebenarnya apa sih Pak? Tujuan kirap ini satu adalah ingin memperkenalkan, lebih mempopulerkan bahwa Ki Ageng Benjawi ini tidak hanya seorang ulama, tetapi beliau juga seorang pemimpin. Pemimpin, apakah pemimpin Mbah Benjawi itu di saat itu raja atau bupati, itu nanti kita bahas lebih lanjut lah. Yang jelas adalah Mbah Benjawi ini pemimpin, seorang penguasa, pemimpin. Yang mana selama ini Mbah Benjawi lebih dipopulerkan sebagai seorang alim ulama, seorang mubaligh. Nah, ini yang ingin kita kenalkan, kita populerkan bahwa Mbah Benjawi ini dua-duanya seorang alim ulama sekaligus seorang umara, pemimpin. Itu. Yang kedua adalah Mbah Benjawi ini ketika memimpin diyakini dari tutur tinutur masyarakat, dari turun temurun Mbah Benjawi ini ketika memimpin bisa melaksanakan, menyelenggarakan kekuasaannya dengan bijaksana, sehingga menjadikan masyarakat Pati menjadi lebih makmur, lebih sejahtera. Nah, karena saya juga sebagai camat Duku Seti saat ini sedang mengupayakan program mewujudkan rakyat ekopen pejabat kajian ini sinkron. Jadi saya butuh motivasi sehingga dengan adanya kirap napak tilas Ki Ageng Benjawi ini saya akan merasa oh ternyata nggak saya tok. Di leluhur Pati ini ternyata ada yang seperti itu. Sehingga untuk mewujudkan ngopeni rakyat ini bukan hal yang utopis. Jadi untuk motivasi saya dan para pemimpin-pemimpin yang ada di Pati yang memiliki kesepahaman pikir yang sama seperti saya. Karena saya yakin pejabat Pati yang di sini ini banyak yang seperti ingin meniru Mbah Benjawi. Mungkin momen atau girohnya yang perlu memang kita kuatkan kembali.
Oke, kalau berbicara mengenai kesuksesan dari kirap ini nih, kesuksesannya berapa persen ini Pak? Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang juga? Ya nanti yang menilai itu masyarakat. Kalau yang saya pastinya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia beserta seluruh jajaran panitia. Yang kedua kepada seluruh peserta yang mengikuti kirap Napak Tilas Gaging Penjawi Kabupaten Pati. Yang ketiga para donatur atau agnia. Yang keempat adalah terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini ikut menyaksikan. Sehingga ini memberikan motivasi tersendiri. Oke, kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kabupaten Pati ini kan tidak berdiri sendiri ya Pak ya, ada rangkaiannya. Nah ini tujuannya apa sih Pak harus ada rangkaian itu tadi? Nanti rangkaiannya itu Ketua Panitia ya yang akan mendetail. Kalau saya lebih pada menekankan tadi, karena saya dari pemerintahan memang ingin ada motivasi kepada kami para pejabat ya, para pejabat ASN ini bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya itu bisa kita jalankan. Jadi kalau hari ini ada banyak kendala, hambatan, jangan surut, jangan turun motivasi, harus semangat. Karena apa? Leluhur kita sudah memberikan contoh Mbah Penjawi. Bagaimana perjuangan Mbah Penjawi dari kalangan ulama yang sangat dihormati, sangat ditakdimi. Beliau bersedia keluar dari zona nyaman sebagai seorang keluarga alim ulama ya ke pemerintahan Ngaulo di Pajang bersama Sultan Hadi Wijoyo Joko Tingkir. Kemudian setelah berbagai macam perjuangan akhirnya beliau berhasil untuk mendapatkan pati dengan status bumi perdikan. Jadi beliau nggak ditunjuk untuk memimpin di Pati, enggak, dihadiahi bumi perdikan. Jadi beliau ini memimpin Pati, bukan ditugaskan, enggak. Dan itu penuh perjuangan, tidak hanya materi, tapi juga pemikiran, tenaga, bahkan mungkin ya banyak pengorbanan lah. Nah ini yang kita butuhkan untuk memberikan motivasi kepada para pejabat, khususnya kepada saya yang saat ini masih aktif di Camat Tugoseti. Agar dapat meladani kiprah Mbah Penjawi itu tadi ya Pak ya. Nah ini Pak, harapan setelah adanya kirap dan juga serangkaian acaranya ini untuk yayasan dan juga untuk masyarakat Kabupaten Pati sendiri seperti apa ini Pak? Harapannya kita harus yakin dan optimis bahwa pemerintah itu hadir, pemerintahan itu ada, itu untuk ngayomi masyarakat, untuk ngopeni masyarakat. Sebaliknya masyarakat setelah diayomi, diopeni harus punya adab, ngajeni pejabatnya. Nah hari ini kita butuh hal ini, dua hal ini bagi kita, seperti kita dahaga, haus terhadap apa? Pejabat yang mau ngopeni, masyarakat yang punya adab untuk ngajeni pemimpinnya. Gitu. Oke, dan kembali lagi harapannya juga untuk itu ya Pak ya, masyarakat meladani sifat dan juga kiprah Mbah Penjawi. Kalau masyarakat, jadilah masyarakat yang baik, bekerja dan patuh aturan. Itu implementasinya, itu masyarakat harus bekerja, punya pendapatan, ben kuat ekonomi. Karena apa? Kalau ekonominya nggak kuat, itu mudah dipengaruhi sehingga dekat dengan apa? Kekufuran. Akhirnya orang bersyukur, adab Allah sangat pedih. Nah, pejabat harus semangat karena dia mendapat amanah, jalankan dengan semaksimal mungkin, ngopeni rakyat. Dalam proses perjuangannya pasti akan mendapat hal-hal kebaikan, termasuk kalau saya Islam mendapat pahala dan surga. Allahu Akbar, shollu ala Nabi Muhammad. Pak, terakhir Pak, ajarkan dong Pak kepada masyarakat Kabupaten Pati ini untuk lebih mengenal sosok Ki Ageng Penjawi Pak. Ya, kita menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pati khususnya dan seluruh masyarakat Pati dimanapun berada, masyarakat Pati yang ada di Pati maupun masyarakat Pati dimanapun berada, mari sudah saatnya Pati kembali kepada menteladani nilai-nilai luhur para leluhur yang ada di Pati. Mbah Penjawi sebagai salah satu contohnya kita teladani. Kita kuat dalam berpemerintahan, kita takdim, kita khusyuk dalam beribadah demi kemaslahatan bersama. Amar ma'ruf nahi mungkar rahmatan lil alamin.
Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Agus dan juga Bu Irma sudah berdialog dengan Lengkar TV. Ini saya masih akan ngikutin lagi Pak kirap kali ini. Itu tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan Pak Agus Sunarko. Ini selaku Kepala Penasehat dari Yayasan Ki Ageng Penjawi beserta istri Bu Irma Indasari, dan kami masih akan melanjutkan kirap ini dan tetap bersama kami di Catatan Sang Jurnalis. Ya, assalamualaikum. Usai diserahkan, kelima gunungan ini kembali diarak bersama dengan satu gunungan lainnya dari Laskar Penjawi menuju rute kirap selanjutnya, yaitu mengelilingi alun-alun Kabupaten Pati, berjalan ke arah Jalan Panglima Sudirman, kemudian ke utara menuju Jalan Kiai Saleh, hingga menuju ke Jalan Penjawi. Nah pemirsa Catatan Sang Jurnalis, setelah tadi prosesi di Pendopo Kabupaten Pati, saat ini gunungan yang tadi sudah diserahkan ini dibawa kembali menuju ke Jalan Penjawi ini untuk nantinya didoakan dan juga diperebutkan oleh warga sekitar. Dan konon katanya jika warga masyarakat ini mengambil gunungan yang sudah didoakan ini tadi bisa mendapatkan keberkahan tersendiri seperti itu. Dan kami masih akan mengikuti kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini. Jadi tetap saksikan di Catatan Sang Jurnalis. Semakin sore, warga masyarakat semakin memadati Jalan Penjawi untuk menyaksikan kelanjutan kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2. Masyarakat dari semua lapisan pun berbondong-bondong menyemarakan kirap kali ini, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Nah, pemirsa Catatan Sang Jurnalis, setelah tadi kirap ini berjalan kembali dari Pendopo dan melewati Jalan Panglima Sudirman hingga kemudian masuk ke Jalan Penjawi, dan kali ini para rombongan ini sudah tiba di Gang 5 dan masuk ke Gang Makam Penjawi, dan ini berdatangan kereta kencana. Di belakangnya juga langsung ada gunungan yang nantinya akan diperebutkan oleh warga. Dan ini kalau saya ceritakan kondisi di sini ini padat sekali, banyak warga masyarakat di sini yang berkumpul untuk melihat adanya kirap napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini. Nah, ini tampak masyarakat juga mengabadikan momen-momen ini menggunakan smartphone mereka. Dan ini para rombongan dari gunungan ini menata posisi mereka untuk nantinya gunungan ini diperebutkan oleh warga sekitar sini. Dan kami masih akan melihat keseruan dan meriahnya acara kirap ini. Tetap bersama kami hanya di Catatan Sang Jurnalis. Inilah yang ditunggu-tunggu warga masyarakat. Pick up yang mengangkut gunungan kirap ini telah tiba di depan Masjid Penjawi untuk kemudian berjajar mempersiapkan posisi dan menunggu aba-aba, usai nantinya didoakan melalui toa Masjid Penjawi. Nah pemirsa, saat ini gunungan ini sedang didoakan, dan ini para warga masyarakat ini tengah berkumpul di sini untuk merebutkan gunungan yang nantinya akan dibagikan. Seperti yang di sebelah saya ini, saya juga turut berdesakan dengan masyarakat untuk mengikuti dan juga melihat antusias dari masyarakat setempat ini ya pemirsa ya, untuk merebutkan gunungan ini. Dan kami masih akan mengabarkan kepada pemirsa bagaimana kemeriahan acara pada kali ini, dan terus ikuti kami di Catatan Sang Jurnalis. Saya ikut berdesakan dengan warga masyarakat, dan akhirnya saya mendapatkan 2 buah nanas ini. Dan ini para warga masyarakat juga masih merebutkan gunungan di belakang saya ini ya pemirsa ya, yang mana mereka mencari keberkahan dari gunungan yang sudah didoakan dari toa masjid yang ada di Jalan Penjawi ini. Dan kemudian para warga masyarakat ini merebutkan gitu seperti yang tadi saya alami. Dan kali ini saya mendapatkan 2 buah nanas yang berasal dari salah satu gunungan dari 5 gunungan
yang dikirap pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, ini bisa saya gambarkan riuh sekali di belakang. Ini antusias dari masyarakat Kabupaten Pati. Ini mereka mau mengambil gunungan dan juga berebut gunungan ini banyak sekali, mulai dari pola pendem, kemudian juga ada buah-buahan seperti yang saya dapatkan kali ini, dan juga ada sayur mayur, dan juga ada gunungan campuran yang diperebutkan ini pemirsa. Wah, ini kalau saya boleh gambarkan, ini banyak sekali masyarakat tumpuk-blek di sini untuk mereka mendapatkan gunungan ini. Luar biasa ramainya pemirsa kalau bisa saya gambarkan di sini. Ini dari sepanjang jalan Penjawi ini dipadati oleh masyarakat sekitar ini untuk mendapatkan keberkahan dari gunungan yang sudah didoakan ini pemirsa. Dan kami masih akan mengabarkan ke pemirsa bagaimana acara setelah ini, karena ini merupakan acara penutup dari serangkaian acara kirap pada hari ini. Setelah tadi diberangkatkan, kemudian rombongan menuju pendopo, dan kali ini diperebutkan gunungan ini. Dan seperti yang saya dapatkan dua nanas ini, dan semoga nantinya masyarakat Kabupaten Pati setelah adanya perebutan gunungan ini mendapatkan keberkahan untuk kehidupan mereka setiap harinya seperti itu. Kalau bisa catatan saya jurnalis, setelah tadi melihat bagaimana ramainya rebutan gunungan, nah sekarang saya sudah bersama dengan Dek siapa? Naga. Dek Naga dan teman-teman ya. Iya. Ya, tadi rebutan apa ini? Banyak banget nih bawaannya. Iya. Ada apa aja nih? Ada campur ya, ada sayur, buah dan sebagainya. Ini kenapa kok tadi ikut rebutan nih, Dek? Enggak apa-apa, biar. Oh, dibawa pulang ya? Tadi ikut itu kirap ya? Dari awal sampai sekarang. Wah, luar biasa. Nah, ini gimana nih lihat kirap kali ini, Dek? Rame, seru? Seru ya. Seru. Ini dari mana? Dari Winong. Desa Winong. Oh, dari Winong ke sini ya? Iya. Ini masih libur ya? Iya. Oke. Nah, ini rencananya mau buat apa nih sayurnya? Masak. Buat masak ya? Ini yang dapat kamu aja tuh sama teman-teman? Sama teman-teman ya, rebutan ya? Iya. Tapi tetap sportif ya, aman ya tadi ya? Aman. Oke, luar biasa. Satu kata dong buat kirap ini mantap gitu ya, bareng-bareng ya. Oke, bareng-bareng ya. Nanti kalau aku bilang kirap Napak Tilas Penjawi mantap gitu ya. Iya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua. Mantap. Oke. Saya dengan warga masyarakat ini, anak-anak yang tadi ikut merebutkan gunungan dan mereka memperoleh sayuran yang mana diharapkan sebagai bentuk dari keberkahan itu sendiri. Dan kami masih akan mengabarkan kepada pemirsa, simak selengkapnya hanya di catatan selanjutnya. Pemirsa catatan Sang Jurnalis, saya sudah bersama dengan warga sekitar yang tadi turut menyaksikan ya Bu ya, dengan Ibu Sri. Bu, ini tadi ikut kirap ini ya Bu? Iya. Dari awal sampai akhir? Iya. Oke, luar biasa. Asli sih Bu? Asli sini Randu Kuning. Randu Kuning ya? Bu, kenapa kok nonton kirap ini Bu? Ya, ingin berpartisipasi saja. Ingin lihat keseruannya. Iya, keseruannya bagaimana kirap itu nanti disaksikan gitu aja. Tahun kemarin ikut juga? Iya. Ini sudah yang kedua. Kedua ya. Gimana Bu, kirap yang tahun ini Bu? Lebih seru. Lebih seru ya? Lebih meriah. Nah, kalau kemarin kan cuma ada 2 gunungan, sekarang sudah 6. Oke, luar biasa. Ibu, ini dapat apa ini tadi? Cuma dapat jambu sama salak. Jambu sama salak tadi ikut berebut ke sana ya Bu? Ya, dilempari aja Bu. Dilempari ya. Kenapa kok harus dapat gunungan ini Bu? Ya enggak apa-apa sih ya, cuma senang aja gitu aja. Ikut antusias gitu ya Bu ya, biar dapat berkah gitu ya Bu ya, dari gunungan. Dari satunya itu. Oke Bu, harapannya ke depannya ini terhadap event kirap ini seperti apa Bu? Pengennya? Ya, untuk ke depannya bisa dilaksanakan secara rutinitas setiap 1 tahun sekali untuk melestarikan budaya Pati khususnya. Oke, dan juga untuk mengenalkan Ki Ageng Penjawi ya. Iya. Sejarah Ki Ageng Penjawi. Terima kasih Bu Sri sudah bersama Televinkar TV. Selamat
kembali melihat ya Bu ya, menyaksikan kirap ini. Itu tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan warga setempat yang tadi mengikuti kirap ini, juga ikut berebut gunungan dalam kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini. Dan simak selengkapnya hanya di catatan Sang Jurnalis pemirsa. Sementara itu Teguh Jumadianto selaku juru kunci Makom Ki Ageng Penjawi sekaligus Ketua Panitia Haul Ki Ageng Penjawi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pati yang telah mendukung adanya gelaran kirap ini. Ia berharap usai kirap ini akan semakin banyak masyarakat yang mengenal sosok Ki Ageng Penjawi, sehingga beliau Ki Ageng Penjawi bisa dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa catatan Sang Jurnalis, saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 dan sudah bersama saya Pak Teguh Jumadianto. Pak Teguh, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak, ini mengenai kirap tahun ini, kirap Penjawi 2024 ini seperti apa sih Pak? Alhamdulillah untuk kirap tahun ini bisa terlaksana dengan baik, aman tanpa ada terkendala apapun. Dan support dari teman-teman semua, dari teman-teman media yang memberitakan ini sehingga animo masyarakat luar biasa tahun ini gitu Pak. Oke. Yang membedakan kirap tahun ini dengan yang sebelumnya ini apa Pak? Ya, untuk tahun ini kita ada penambahan personil, penambahan pasukan yang ada di situ, gitu. Yang membedakan dulu itu pasukan kita hanya ada namanya pasukan bertombak tidak ada, kemudian reaknya dulu mungkin hanya berapa, tapi ini ditambah banyak. Diperbanyak lagi ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, rombongan kirapnya itu ada siapa saja sih Pak? Untuk rombongan kirap itu dari kami sendiri dari panitia, kemudian didukung oleh Laskar Penjawi, kemudian oleh Abdi Dalem, kemudian juga dari ormas yang lain yang ikut menggerakkan kegiatan ini dan masyarakat ikut semua, dalam arti yang dekat dengan ikut semua. Ibu-ibu, anak-anak sampai luar biasa, mereka antusias sekali dengan biaya sendiri. Mereka antusias sekali untuk mengikuti kirap tersebut. Itu. Kalau tujuan sendiri yang ingin diraih dari kirap ini di tahun ini itu apa Pak? Ya, saya ingin menegaskan pada tahun yang lalu, yaitu saya ingin mengangkat citranya Ki Ageng Penjawi sebagai seorang ulama dan sebagai orang umarok di Kabupaten Pati ini yang telah berjasa sebenarnya, yang di mata orang Pati sendiri itu terlupakan. Itu tujuan utama saya. Jadi tidak ada tujuan yang lain, ingin supaya Ki Ageng Penjawi ini yang tokoh yang besar, di mana dia diamanahi Sultan Hadiwijaya untuk memimpin Pati, kok terlupakan dengan yang lain gitu loh. Itulah yang menjadi keinginan saya untuk mengangkat nama beliau di kancah di era modern ini Pak. Gitu. Paling enggak masyarakat Kabupaten Pati itu bisa tahu ya, bisa mengenal Ki Ageng Penjawi tadi ya Pak ya. Iya, betul sekali. Di mana makamnya, di mana pusaranya, itulah makam Ki Ageng Penjawi. Dan kamu yakin dan aku yakin itulah makam beliau. Karena beliau diamani sebagai pemegang pemerintahan di Kabupaten Pati sampai meninggalnya pun harus di Pati. Dia itu orang pemegang amanah. Tidak mungkin dia harus keluar ke Pati karena dia sudah diamani di kota Pati, di bumi Pati gitu. Oke. Dan ini tadi kan antusias dari masyarakat setempat juga luar biasa ya Pak ya. Bahkan ada masyarakat yang tadi datang dari jauh-jauh dari luar Kabupaten Pati untuk melihat acara ini. Respon dari Bapak sebagai Ketua Panitia sendiri seperti apa? Ya, luar biasa. Ini juga karena pemberitaan yang masif, baik di medsos ataupun di pemberitaan yang lain. Itu mereka sangat memberitakan apa yang kami buat status, itu sangat luar biasa, sehingga orang-orang di luar itu sangat antusias ingin datang ke sini. Itu seperti itu. Dan alhamdulillah di sepanjang urut perjalanan luar biasa animo masyarakat yang saya sih tidak mengira bahwa itu bisa dilakukan oleh saya sebagai orang yang tidak tahu apa-apa gitu loh. Oke, dan tadi juga yang paling meriah adalah rebutan gunungan ya Pak. Betul. Ya di depan Masjid Penjawi tadi. Tadi juga menyaksikan langsung Pak di sana. Iya, saya menyaksikan dan saya juga membuka tadi sebelum didoakan saya mengucapkan rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Gunungan yang kami buat kita berikan kepada masyarakat telah didoakan oleh Pak Modin tadi. Ini luar biasa animo masyarakat dan ini momen yang sangat ditunggu
perebutan gunungan ini, sehingga masyarakat luar biasa sekali, mereka sangat antusias untuk mengambil gunungan tersebut. Itu Pak Mutia. Oke, untuk gunungan sendiri ada perbedaan nggak Pak dari tahun kemarin? Sama, konsepnya Sama, ya? sama. Dulu saya ada namanya gunungan itu, saya memfilosofasi dari apa namanya itu kebutuhan pokok. Jadi ada polo pendem, polo gemantung, lah seperti itu, kemudian jajan pasar, kemudian apa namanya itu makanan teles, nah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah campuran dari semua itu tadi yang nanti akan masuk ke dalam perut itu akhirnya jadi satu itu, walaupun sudah berbeda-beda ada satu tepun metunya juga jadi satu, keluarnya juga jadi satu. Dan tadi kan diperebutkan oleh warga, ini warga masyarakat ini mendapatkan keberkahan atau seperti apa Pak? Iya, filosofinya seperti itu. Mereka ingin mendapatkan berkah dari apa yang kami lakukan oleh seorang wali, seorang wali, seorang tokoh masyarakat yang besar ini, apa namanya, mereka mengenal berkahnya yang diminta. Seperti itu Mbak. Oke, ini kan sudah berjalan dengan lancar, dengan sukses. Ada tantangan tersendiri nggak Pak selaku ketua panitia ini Pak menjalankan acara ini, kirap ini? Tantangan itu banyak sekali Pak. Kalau ceritakan itu nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nah, tantangan itu dari diri kita sendiri. Kemudian kita dari dengan masyarakat. Kemudian dengan para pemimpin itu kami harus kolaborasi semua. Saya harus harus ke sana untuk bisa mendapatkan apa namanya yang kami inginkan supaya pelaksanaannya bisa berjalan lancar. Dukungan masyarakat itu yang paling penting. Dengan masyarakat penting, dan alhamdulillah tahun ini tuh juga dapat dukungan untuk dapat tempat ini yang dulu tidak bisa kami hubungi, sekarang alhamdulillah dari Pak bisa berpartisipasi ya Pak ya. Partisipasi dalam sini, alhamdulillah saya mungkin tahun depan bisa mensupport kami lagi seperti ini sehingga kegiatannya bisa berjalan lancar terus Pak. Oke, luar biasa. Pak, ini harapannya ke depan nih Pak, setelah suksesnya kirap ini yang kedua, akan ada kirap lagi Pak tahun depan? Insya Allah, doakan saja, tapi komitmen saya ingin tetap ada. Apapun yang terjadi, kami akan tetap melakukan kirap. Entah itu nanti bagaimana cara saya dan teman-teman untuk mengedukasi semuanya ini bagian supaya kegiatan ini bisa berjalan. Support dari Lingkar Media Group, makasih sekali. Saya terima kasih pada Pak Agus Sunarko juga memberi support besar pada kami, sehingga dari melalui Media Group ini kegiatan ini juga dapat disiarkan, dapat di live streamingkan dan sebagainya. Itu sangat terima kasih saya supportnya. Oke, dan kirap ini nggak berdiri sendiri ya Pak ya, ada serangkaiannya ya, acaranya ya. Ada. Dan nanti agenda terdekat apa Pak? Iya, kalau agenda terdekat nanti kita dibuka luar tanggal 16 pada Isya. Buka luar, kemudian kalau paginya jamasan pusaka ya Pak, jamasan pusaka terbuka luar. Setelah buka luar nanti terus kemudian dilanjutkan dengan penggantian kelambu itu. Kelambu. Kemudian di tanggal 17 nanti ada majelis sholawat. Oke, jadi masih tidak berhenti di sini ya pemirsa ya, masih berlanjut lagi acaranya. Iya, masih ada buka luar, jamasan pusaka dan juga sholawatan ya Pak ya. Dan ini tentunya untuk meriahkan Haul Ki Ageng Penjawi ini ya Pak ya. Oke, kirap ini kan tujuannya tidak hanya untuk euforianya saja ya Pak ya, tapi dalam rangka memperkenalkan Ki Ageng Penjawi pada masyarakat. Ini dong Pak, ajakan kepada masyarakat Kabupaten Pati untuk lebih mengenal Ki Ageng Penjawi dong Pak. Masyarakat Kabupaten Pati pada khususnya dan pada masyarakat yang di luar Kabupaten Pati pada umumnya, Ki Ageng Penjawi itu adalah tokoh besar yang jasa-jasanya luar biasa untuk Kabupaten Pati. Maka dari itu untuk masyarakat semua, marilah kita tetap mengenang leluhur kita, menghormati leluhur kita, besarkan namanya supaya nantinya anak cucu kita jangan lupa dengan leluhurnya. Jasa pahlawan yang luar biasa, orang yang sangat bijaksana, orang yang alim sebagai ulama dan sebagai umarok di Kabupaten Pati. Marilah. Dan jangan di kabupaten, jangan untuk Penjawi saja, semuanya itu bisa menyeluruh ulama-ulama yang telah berjuang untuk Kabupaten Pati. Kita muliakan beliau, kita doakan beliau, dan insya Allah doa tersebut akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kembali kepada kita yang selalu memuliakan nama seorang ulama dan umarok yang telah berjasa kepada kita semua. Itu yang saya inginkan. Saya sebagai seorang ketua panitia penyelenggara
ingin mengajak, mengedukasi semuanya, ingat pada leluhur itu aja. Ingatlah pada leluhur yang telah menjadi pahlawan dan mempunyai jasa besarnya Kabupaten Pati. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Teguh sudah berdialog dengan tim Lingkar TV. Semoga nantinya acara yang masih tersisa ini bisa lebih sukses lagi gitu ya Pak ya. Oke, itu tadi pemirsa dialog saya, wawancara saya dengan Pak Teguh Jumadianto selaku Ketua Panitia dari Haul dan juga Kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 untuk Anda. Kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 telah sukses digelar. Animo masyarakat yang sangat besar menambah sempurna gelaran kirap ini. Kesuksesan Kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati Jilid 2 tahun 2024 ini membuktikan bahwa warisan budaya dan sejarah tetap dihargai dan dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Pati. Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis dengan diperebutkannya gunungan pada Kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini menandakan berakhirnya acara kirap kali ini dengan aman dan juga sukses. Dan tadi juga sudah saya sampaikan di awal tadi, banyak sekali antusias dari masyarakat Kabupaten Pati ini yang berbondong-bondong untuk mendatangi kirap ini, Kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang kedua ini. Tadi juga kita sudah melihat bersama bagaimana rangkaian kirapnya, kemudian juga prosesi yang ada di pendopo Kabupaten Pati yang berjalan dengan hikmat, dan kemudian dilanjutkan dengan kirap yang melalui Jalan Panglima Sudirman, kemudian ke Jalan Penjawi, dan ada juga perebutan gunungan yang tadi sudah didoakan oleh masyarakat Kabupaten Pati setempat. Dan semoga tayangan ini tadi dapat menjadi wawasan ilmu dan juga referensi bagi pemirsa catatan sang jurnalis, dan kita nantikan kirap Napaktilas Ki Ageng Penjawi selanjutnya di tahun-tahun selanjutnya. Dan akhirnya saya Galuh Septianti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.